Ada beragam jenis nyeri yang menyiksa, dan trigeminal neuralgia adalah salah satu yang terburuk. Nyeri yang menyerang bagian wajah ini bahkan bisa membuat penderitanya depresi hingga berkeinginan untuk bunuh diri. Kondisi ini pernah dialami oleh Heru. Pria berumur 44 tahun ini mengaku kala nyeri muncul, dirinya bahkan bisa sampai menangis. Heru sudah menjalani serangkaian pengobatan di berbagai tempat, namun tak kunjung berhasil. Hingga akhirnya ia menemukan terapi yang berhasil menyembuhkan nyeri yang dideritanya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bersama Dr. Mustaqim Prasetya, dokter spesialis bedah saraf, kenali lebih detail soal trigeminal neuralgia serta terapi unggulan dalam menanganinya. Apa penjelasan dari nyeri yang luar biasa pada sebelah wajah? Nyeri wajah trigeminal neuralgia disebabkan adanya pembuluh darah di rongga tengkorak yang menekan saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf nomor 5 dari 12 pasang saraf kranial yang ada pada manusia. Dengan berjalannya waktu, penekanan pembuluh darah pada pangkal saraf trigeminal akan menyebabkan kerusakan dari selaput pelindung saraf sehingga kemudian muncul letusan-letusan seperti kejang dengan manifestasi nyeri pada wajah pada satu atau lebih daerah yang dipersarafi oleh cabang saraf trigeminal. Apa saja cabang saraf trigeminal dan bagaimana fungsinya? Terdapat 3 cabang saraf trigeminal. Pertama adalah saraf oftalmik, yaitu cabang saraf trigeminal yang mempersarafi daerah dahi. Yang kedua adalah saraf maksilaris, adalah cabang saraf trigeminal yang mempersarafi daerah pipi. Dan ketiga adalah cabang saraf trigeminal yang disebut mandibularis yang mempersarafi daerah dagu. Pada penyakit trigeminal neuralgia, sakit itu dapat terjadi pada satu atau lebih daerah yang dipersarafi oleh saraf trigeminal. Jadi bisa saja penyakitnya pada dagu dan kemudian juga pada pipi atau pada pipi dan juga pada dahi atau pada ketiga cabang tersebut. Apa saja area nyeri yang khas pada pasien trigeminal neuralgia? Pada penderita trigeminal neuralgia, maka nyeri yang dirasakan di wajah itu dipicu oleh kondisi atau aktivitas sehari-hari yang harusnya tidak menyebabkan nyeri. Kondisi ini juga menjadi definisi klinis kecurigaan terjadinya trigeminal neuralgia, yaitu nyeri pada wajah satu sisi yang ditimbulkan oleh hal-hal yang harusnya tidak menimbulkan nyeri. Jadi pada penderita trigeminal neuralgia itu ada yang kemudian bicara saja itu sudah seperti penderitaan yang luar biasa, butuh usaha yang luar biasa untuk bicara dengan menahan rasa sakit. Ada orang yang mengunyah, makan, minum, itu dia sampai harus mengeluarkan air mata, tidak sanggup karena sakit yang luar biasa. Ada juga yang kemudian cuci muka, gosok gigi, kemudian tersentuh, bahkan ada yang helaian rambut yang itu menempel di wajahnya itu sudah sampai teriak-teriak. Mereka menangis gitu, saking itu nyeri yang luar biasa. Nah, tentu saja kondisi ini mengganggu sekali, salah satunya mengganggu higienitas rongga mulut. Kenapa? Karena susah untuk menggosok gigi. Rasanya seperti apa? Ada beberapa yang menyatakan seperti kesetrum, ada yang menyatakan seperti disayat-sayat silet, ada yang menceritakan seperti dibakar api wajahnya. Pokoknya rasanya memang sakit sekali, menyiksa sekali. Kadang-kadang kita punya alat bantu untuk menilai derajat nyeri, disebut dengan visual analog scale 0 sampai 10. Kalau ditanya, bahkan mereka bilang nyerinya itu dari 0 sampai 10 berapa, nyerinya ternyata 16 gitu. Saking mereka merasakan nyeri yang luar biasa. Nah Sobat Sidivisi, ada jenis operasi bedah mikro yang ampuh mengatasi trigeminal neuralgia yang disebut microvascular decompression atau MVD. MVD ini disebut dengan happy surgery karena memiliki tingkat kesembuhan yang paling tinggi dan tingkat frekuensi kekambuhan paling rendah. Perencanaan operasi dilakukan secara detail dengan rekonstruksi 3 dimensi serta sudah terlihat ada beberapa pembuluh darah yang menekan, pembuluh darah apa saja yang menekan, di posisi mana menekannya, dan apakah akses ke daerah saraf sempit atau tidak.
Selengkapnya simak penjelasan dari Dr. Mustaqim Prasetya, dokter spesialis bedah saraf. Apa terapi unggulan untuk mengatasi trigeminal neuralgia? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengobati penderita trigeminal neuralgia? Pengobatan pertama tentu saja dengan obat-obatan medikamentosa. Obat-obatan anti nyeri biasa tidak mempan pada penderita trigeminal neuralgia. Kita memerlukan jenis obat-obatan lain yang disebut obat untuk nyeri saraf. Nah, akan tetapi sayangnya pada kebanyakan kasus, pada akhirnya obatan tersebut tidak mampu menghilangkan nyeri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Terapi utama pada trigeminal neuralgia adalah pembedahan. Kita sebut dengan istilah operasi mikrovaskular dekompresi. Apa yang dilakukan? Kita melakukan pemisahan dari pembuluh darah yang menekan, yang menempel pada pangkal saraf trigeminal, dijauhkan sehingga tidak ada lagi penyebab terjadinya trigeminal neuralgia. Apa yang perlu dipersiapkan pasien sebelum melakukan MVD ini? Bagaimana sih sebenarnya kita menegakkan diagnosis trigeminal neuralgia? Pertama, tentu saja para dokter yang menerima pasien harus bertanya dan menggali cerita atau kondisi klinis pasien. Kita bisa menegakkan kecurigaan trigeminal neuralgia dari gejala klinis. Apa itu? Yaitu adanya nyeri pada satu atau lebih daerah wajah yang dipersarafi oleh saraf trigeminal yang digarisbawahi dicetuskan oleh hal-hal yang harusnya tidak menyebabkan nyeri. Kalau ada kejadian seperti itu, otomatis kita sudah mengarahkan kecurigaan pada trigeminal neuralgia. Apa hal yang harus dilakukan selanjutnya? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita perlu MRI dengan protokol khusus, protokol baku untuk menemukan saraf trigeminal yang ditekan oleh pembuluh darah. Jika tidak menggunakan protokol baku, bisa saja posisi saraf trigeminal itu tidak muncul pada MRI yang dilakukan. Apalagi yang harus dilakukan selain pemeriksaan MRI? Tentu kita harus konsultasi ke dokter gigi apakah ada masalah gigi atau mulut pada pasien penderita trigeminal neuralgia. Sesudah kemudian kita dapatkan data MRI, kita hubungkan dengan klinis dan kita bandingkan dengan analisa dari dokter gigi, kemudian baru kita bisa menyimpulkan secara objektif apakah benar terdapat penyakit trigeminal neuralgia. Sesudah itu apa yang dilakukan? Sesudah itu kita akan menilai kondisi umum pasien, apakah memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Jika memungkinkan, maka kita akan melakukan tindakan operasi, kita persiapkan dengan juga kita menilai fungsi-fungsi saraf di sekitarnya, apakah baik atau tidak sebagai dasar dari pemeriksaan persiapan operasi mikrovaskular dekompresi. Paparkan sedikit dok mengenai proses MVD ini. Tindakan operasi mikrovaskular dekompresi adalah operasi bedah mikro. Apa itu operasi bedah mikro? Operasi bedah mikro adalah operasi yang menggunakan teknologi mikroskop. Jadi kita menggunakan alat-alat yang sifatnya bisa membesarkan tampilan objek yang kita ingin operasi. Dan kita menggunakan alat-alat yang sifatnya halus, alat-alat yang sifatnya spesifik untuk bekerja di daerah operasi. Nah, apa yang kita lakukan? Pasien akan dibius umum. Kemudian kita akan memasang alat-alat pemantau keselamatan saraf atau disebut dengan intraoperatif monitoring. Ini penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang kita tidak inginkan sesudah dilakukan operasi mikrovaskular dekompresi. Setelah semua beres, kemudian pasien akan diposisikan dan kemudian kita akan melakukan sayatan kecil di belakang telinga sesuai dengan sisi wajah yang sakit. Kemudian kita akan membuat sebuah lubang di tengkorak, di belakang telinga.
Kita sebutnya keyhole. Keyhole itu artinya lubang yang sifatnya kecil seperti lubang kunci, di mana dengan lubang yang kecil itu kita bisa memiliki akses pandangan yang luas dengan alat bantu mikroskop. Kemudian kita akan memasuki daerah otak menuju ke daerah yang dituju dan kemudian mendeteksi lokasi penekanan saraf trigeminal oleh pembuluh darah, kita pisahkan dan kemudian pembuluh darah itu kita jauhkan dari saraf dan kemudian kita buat tetap di suatu tempat dengan ditempelkan menggunakan sebuah sejenis kapas atau sejenis kapas yang bisa diterima tubuh disebut dengan teflon dan kita berikan lem jaringan agar sifatnya ajak, tidak bergeser. Sesudah itu baru kita melakukan rekonstruksi lapis demi lapis dari setiap lapisan tubuh agar tujuannya menjaga keamanan pasca operasi dan juga untuk koreksi kosmetik. Sehingga pada akhirnya pasien pasca operasi tetap merasa nyaman, tidak terganggu baik secara fungsi ataupun secara kosmetik. Berapa lama MVD bisa mencegah kekambuhan? Operasi mikrovaskular dekompresi ini merupakan pilihan utama untuk mengatasi penyakit trigeminal neuralgia. Kita bisa mendapatkan gambaran hasilnya dari literatur luar yang ada ataupun pengalaman yang sudah kita lakukan. Dari pengalaman yang kita lakukan, antara 80 hingga 90% pasien dapat memperoleh kesembuhan segera pasca operasi. Dan kemudian kami melakukan kontrol jangka panjang. Jadi sesudah operasi kita akan evaluasi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan tiap tahun untuk mengevaluasi bagaimana kondisi kesehatan pasien pasca tindakan tersebut. Data yang kami dapatkan cukup lumayan dalam mengkontrol nyeri pasca operasi. Literatur di luar pun juga mengatakan bahwa kontrol 5 tahun itu bisa sampai 70%. Data-data seperti itu butuh kita kumpulkan terus sehingga kita bisa mengkomunikasikan bagaimana hasil dari pengobatan operasi bedah mikrovaskular dekompresi ini. Apakah sesudah dilakukan operasi bisa kambuh? Bisa. Kenapa? Walaupun kondisi kejadian kambuh itu sedikit, tapi resiko kekambuhan ada. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena pada dasarnya pola pembuluh darah yang terdapat di kepala manusia itu berbeda-beda. Jadi ada derajat, ada yang sifatnya simple, ada yang konfigurasi atau bentuk pembuluh darah itu yang luar biasa ruwetnya, sehingga dengan perbedaan pola pembuluh darah dalam kepala manusia, maka hasil dari trigeminal neuralgia bisa saja berbeda-beda. Hasil operasi MVD pada trigeminal neuralgia dapat saja berbeda-beda pada akhirnya. Apakah RS-PON memiliki layanan terpadu untuk pengobatan trigeminal neuralgia ini dan sudah berapa banyak melakukan MVD? Lalu bagaimana hasilnya? Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional kami melakukan pelayanan terpadu dalam menangani penyakit trigeminal neuralgia. Apa yang dimaksud dengan terpadu? Jadi tidak saja hanya dihadapi oleh dokter spesialis bedah saraf, tapi terlibat juga dokter gigi yang berdedikasi di bidang penanganan trigeminal neuralgia, juga ada dokter dari saraf perifer yang mempersiapkan data-data kesehatan saraf sebelum operasi, memantau tindakan operasi dengan intraoperatif monitoring, dan juga memantau pasien-pasien pasca operasi. Juga terdapat tenaga ahli radiologi yang berdedikasi untuk menemukan di mana daerah trigeminal yang ditekan oleh pembuluh darah tersebut. Dari segi terapi, kami juga menawarkan beberapa terapi yang sifatnya terpadu. Tidak hanya operasi bedah mikro, tapi juga tindakan-tindakan pain management lainnya yang kami siapkan untuk pasien-pasien dengan indikasi yang sesuai. Sudah cukup banyak pasien yang kami lakukan terapi sampai saat ini, dan alhamdulillah hasil cukup baik dengan resiko yang bisa kami minimalkan karena kami juga menggunakan
perencanaan preoperasi yang seoptimal mungkin, dan juga tindakan pengawasan keselamatan saraf dengan IOM yang konsisten saat operasi. Dan dengan itu kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk penderita-penderita trigeminal neuralgia. Alhamdulillah kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memiliki tim terpadu untuk penanganan penyakit trigeminal neuralgia ini. Tim terpadu dalam penegakan diagnosis dan juga tim terpadu saat melakukan tindakan operatif, dan tim terpadu dalam follow up jangka panjang. Dalam preoperatif kami punya dokter spesialis bedah saraf, dokter gigi yang berdedikasi untuk penegakan diagnosis trigeminal neuralgia, dan juga dokter ahli radiologi yang berdedikasi untuk menemukan secara tepat lokasi saraf trigeminal yang dititikkan oleh pembuluh darah. Saat operasi pun kami juga bekerja sama secara ketat dengan ahli neurofisiologi untuk melakukan pemantauan intraoperatif monitoring. Jadi selama operasi dipantau agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada saraf yang berdekatan atau pada saraf trigeminal. Pasca operasi pun kita juga memantau secara berkala pasien-pasien, dan kita bisa punya pilihan-pilihan pengobatan jika kemudian ada pasien-pasien yang tidak mendapatkan kesembuhan secara optimal. Sejauh ini sudah cukup lumayan kami melakukan tindakan operasi, hampir 200-an lebih pasien trigeminal neuralgia yang kami lakukan operasi, dan bersyukurnya kami bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. 8 hingga 9 dari 10 pasien yang kami lakukan operasi bisa memperoleh kesembuhan jangka pendek hingga jangka panjang. MVD, microvascular dekompresi, adalah tindakan utama mengobati penyakit trigeminal neuralgia. Penyakit trigeminal neuralgia adalah salah satu bentuk penderitaan yang bisa dialami oleh seorang manusia. Bersyukurnya, operasi microvascular dekompresi kita kenal juga sebagai happy surgery. Apa itu happy surgery? Operasi yang pada kenyataannya memberikan angka kesembuhan yang baik pada penderita trigeminal neuralgia. Penderita bisa happy, keluarganya yang juga merawat pasien juga bisa happy, dan tentu saja dokter yang melakukan penelayanan akan sangat bahagia ketika melihat pasiennya bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Sekian pembahasan operasi bedah microvascular dekompresi dalam tata laksana penyakit trigeminal neuralgia. Saya Dr. Mustaqim Prasetya, spesialis bedah saraf, FINPS. Sampai bertemu dalam pembahasan yang lainnya.